Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabi sohri sodri wa yasri amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu. Halo Pauli. Mana? Untuk pertemuan sekarang kita akan membahas bab 2 ya. Bab 1 Bapak udah anggap itu sudah beres dengan kumpulkannya tugas kalian ya. Nah, sekarang tinggal bab 2. Itunya Bab 2 tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Halaman 16, halaman 14. 33. Halaman 14. 14. Halaman segera. Tahun 14. Tilu abi apa? Ketika Bapak. Kok bedanya? Halaman 14 ya. Mohon, Sen. Bukan. Halaman 15. 15, maaf. Nah, ini bab 2 perlindungan dan penegakan hukum. Untuk di bab 2 ini tentang mengevaluasi tentang perlindungan dan penegakan hukum. Ini akan dibagi beberapa termin. Yang pertama, hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Yang kedua, peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang ketiga, praktik pelindungan dan penegakan hukum, bukan HAM ya itu. Itu yang akan kita bahas dari bab 2 ini. Next. Oke, lanjut. Next. Tujuan pembelajaran di sini bab 2 ini diharapkan kalian memahami hakikat perlindungan hukum dan penegakan hukum, menganalisis peran lembaga penegak hukum dan dalam menjamin keadilan dan kedamaian, dan memahami dinamika pelanggaran hukum. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Di sana ada konsep perlindungan dan penegakan hukum. Apa itu perlindungan hukum? Apa itu penegakan hukum? Terus pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Penegakan hukum itu dan perlindungan hukum itu penting agar supaya tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan dan mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Next. Nah, di sini yang terakhir adalah akibat tidak ada perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia mengakibatkan kacau masyarakat tidak terarah. Ini kalau misalkan di dalam suatu negara tidak ada hukum dan tidak ada perlindungan atau penegakan hukum, maka kondisi masyarakat menjadi kacau dan tata nilai dan sosial masyarakat tidak terarah. Kita akan bahas konsep perlindungan hukum. Apa itu perlindungan hukum? Next.
segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban. Mantap. Oke. Dari yang kalian sebutkan tadi, Bapak ambil ada menurut Andi Amsyah. Perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup. Ya. Nah, makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum sendiri, yaitu melindungi kepentingan manusia. Dengan catatan, manusia pun yang dilindungi pun harus melindungi kepentingan orang lain. Nah, yang kedua, pengertian dari penegakan hukum. Penegakan hukum salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun di sini maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Nah, di sini hukum itu bukan dibuat untuk warga negara, tapi dalam hal ini adalah pemerintah. Aparatnya pun, aparat penegak hukum pun harus dijadikan, hukum itu dijadikan sebagai pedoman. Dengan kata lain, penegak hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan. Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Next. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Yang kedua, tegaknya keadilan. Dan yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Next. Next. Oke. Di sini Bapak akan tampilkan beberapa lembaga penegak hukum yang sering Bapak tanyakan kepada kalian di dalam kelas tatap muka. Lembaga penegak hukum di kita nih ada 4. Ditambah 1. Kebetulan di sini Bapak tidak masukkan. Yang satu adalah KPK. Yang pertama kepolisian, yang kedua kejaksaan, yang ketiga hakim, yang keempat advokat, yang kalian tahu yaitu pengacara atau dalam ini yang membela terdakwa. Yang terakhir adalah KPK. Ini satu lembaga yang baru di Indonesia awal reformasi. Nah, untuk yang pertama, Kepolisian Republik Indonesia. Ini penegak hukum di Indonesia atau lembaga penegak hukum di Indonesia yaitu Kepolisian Republik Indonesia. Adapun beberapa tugas dan wewenang pokok Kepolisian Republik Indonesia. Yang pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, menegakkan hukum. Yang ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, ini kalian sudah tahu ya sekarang akhir-akhir ini tentang demonstrasi, ya ini yang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, polisian. Next. Selanjutnya, tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang pertama, melaksanakan pengaturan penjagaan pengawasan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas di jalan. Ini mungkin yang kalian
ketahui, yang langsung bertemu itu kalian lihat di jalan raya atau polisi lalu lintas. Yang ketiga, membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga negara masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, terus serta dalam pembinaan hukum nasional. Yang terakhir, memelihara ketertiban dan keamanan, menjamin keamanan hukum. Ini tugas polisian, ya. Bukan saja mengatur lalu lintas, tapi mengatur seluruh warga masyarakat dalam berbagai hal yang bersangkutan dengan hukum. Next. Yang kedua, lembaga penegak hukum yang kedua, yaitu Kejaksaan Republik Indonesia. Di samping ada satu badan lembaga kehakiman, di Indonesia diperlukan badan-badan khusus untuk dalam hal ini yang di dalamnya sebagai penegak hukum, yaitu kejaksaan. Di sini akan Bapak bahas tentang peran jaksa dalam pidana dan peran jaksa dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Ini berkaitan dengan hubungan hukum pidana dan hukum perdata. Nah, hukum pidana biasanya di sini jaksa akan peran jaksa dalam bidang hukum pidana, yaitu yang pertama melakukan penuntutan. Nah, yang menuntut itu siapa? Jaksa di pengadilan. Dua, melaksanakan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Itu yang sudah ditetapkan oleh hakim. Maka yang melaksanakan adalah jaksa. Tiga, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat. Pidana pengawasan dan lepas bersyarat. Nah ini, kalian pernah lihat atau dengar banyak narapidana yang kemarin COVID dilepaskan dan ada yang bersyarat. Ini jaksa ya yang melakukan atau melaksanakan. Yang keempat, melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Apakah itu tindakan kriminal atau pembunuhan, pencurian, ini dilakukan oleh jaksa. Yang kelima, melengkapi berkas perkara tertentu. Dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan bersama penyidik sebelum dilimpahkan kepada pengadilan. Bersama penyidik itu siapa? Yaitu kepolisian. Yang kedua, peran jaksa dalam bidang perdata atau tata usaha negara untuk ketertiban dan ketentraman umum. Yang pertama, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Di samping sebagai pidana, kejaksaan pun ada bagian hukum perdata. Yang kedua, mengamankan kebijakan penegakan hukum. Yang ketiga, mengawasi peredaran barang cetak. Biasanya barang cetak ini yang KW-KW ya, yang palsu gitu ya. Terus lagi yang mengawasi aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Ini tugas jaksa, aliran kepercayaan atau yang tidak agama atau aliran kepercayaan yang tidak disahkan oleh negara Republik Indonesia. Yang kelima, mencegah penyalahgunaan dan penodaan agama. Ini tugas jaksa. Yang terakhir adalah penelitian pengembangan hukum serta statistik kriminal. Maksudnya di sini yang meneliti tingkat kriminalitas apakah menurun atau meningkat di negara Republik Indonesia. Ini tugas jaksa. Next. Yang ketiga, ini hakim yang memutuskan suatu perkara di pengadilan. Seorang hakim harus memiliki integritas, kepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional, yang terutama yaitu berpengalaman di bidang hukum. Seorang hakim diberikan wewenang mengadili. Oleh karena itu, hakim wajib
menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum. Ini nilai-nilai hukum itu yang sudah ditetapkan oleh negara Republik Indonesia dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Otomatis akan melihat kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Karena di kita ada hukum yang tertulis dan ada hukum yang tidak tertulis. Hukum yang tertulis itu adalah berupa undang-undang dan kita juga mengakui hukum yang tidak tertulis, yaitu hukum adat contohnya. Nah, ini kebiasaan yang terjadi atau yang dilakukan dalam masyarakat, maka seorang hakim harus melihat ya kebiasaan di dalam suatu masyarakat. Contoh, Bapak ambil satu contohnya sabung ayam atau dalam bahasa kita adu ayam ya. Dalam satu sisi itu adalah melanggar hukum pidana. Tapi untuk di masyarakat Bali ini adalah suatu kebiasaan adat yang telah ada sebelum hukum yang tertulis itu berlaku. Itu sebagai contoh. Maka dalam hal ini hakim harus mengenal atau mengetahui atau kebiasaan yang ada di masyarakat. Next. Yang keempat, nih advokat atau dalam istilah kalian mungkin yang kalian kenal adalah pengacara. Pengacara ini yang membela si tersangka dalam suatu persidangan atau dalam suatu pengadilan di persidangan. Advokat ini memiliki hak dalam melaksanakan tugasnya. Yang pertama, bebas mengeluarkan pendapat sesuai aturan. Bebas menjalankan profesinya sesuai aturan. Tidak dapat dituntut baik perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan baik. Ini tidak bisa dituntut ya kalau dalam hal dia sebagai advokat atau yang membela. Berhak memperoleh informasi, data, dokumen, dan instansi untuk pembelaan kliennya. Berhak atas kerahasiaan hubungan dengan klien termasuk perlindungan atas berkas dan dokumen. Tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang atau masyarakat. Ya, ini bebas ya. Jadi kalian seperti contoh kalian lihat di televisi itu pengacara itu bebas dalam memberikan pendapatnya ya atau membantah apapun dalam pengacara karena tujuannya ingin membela si tersangka dalam proses persidangan. Kewajiban advokat. Di samping hak ada kewajiban juga. Dilarang mendiskriminasikan klien. Ya. Kedua, wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui oleh kliennya kecuali undang-undang menentukan lain. Yang ketiga, dilarang memegang jabatan dan yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Yang keempat, advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesinya selama mengaku jabatan tersebut. Sebagai contoh, tokoh dalam hal ini sebagai pengacara mungkin kalian tahu di televisi siapa? Hotman Paris, Yusril Iza Mahendra. Nah itu sebagai advokat. Dan ini kalau yang kita kenal adalah pengacara. Next. Nah, yang terakhir adalah lembaga penegak hukum di Indonesia, yaitu KPK. Komisi Pemberantasan Pemberantasan Korupsi yang disingkat KPK dibentuk tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang RI, ini dasar hukumnya, nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ini dibentuk dikarenakan waktu itu masa-masa awal reformasi banyak terjadi KKN, terutama korupsi, maka negara membentuk. Ini awalnya ad hoc ya, sementara, tapi telah disahkan oleh undang-undang. Ad hoc itu awalnya ad hoc, sementara itu bisa dibubarkan waktu itu. Tapi
Dalam hal ini negara masih butuh dan ini dipatenkan melalui Undang-Undang nomor 30 tahun 2002. Tujuan dibentuknya KPK yaitu untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi. Tugas-tugasnya. Yang pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan beberapa tindak korupsi. Dalam ini instansi itu sebuah lembaga-lembaga yang ada di Indonesia. Ya, ini ada koordinasi. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Lembaga-lembaga ini harus punya keinginan untuk memberantas korupsi, termasuk di lembaga pendidikan. Ya, terutama di sekolah ada pendidikan anti korupsi. Yang ketiga, melakukan penyelidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Ini punya hak, ya. Dan ini punya pengadilan sendiri. Dia di bawah pengadilan negeri, di bawah pengadilan umum. Maksudnya di bawah pengadilan umum, yaitu pengadilan tipikor, tindak pidana korupsi. Yang ketiga, yang keempat, melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, yaitu melalui pembelajaran dimulai dari bawah, dari SMA, pembelajaran anti korupsi atau pendidikan anti korupsi. Yang kelima, melakukan monitor terhadap penyelenggara pemerintahan negara. Ini dimonitor penyelenggara pemerintahan negara ini, dimulai dari presiden sampai yang tingkat ke bawah, menteri-menterinya dimonitor. Ya. Oke, next. Wewenang KPK. Tadi tugas KPK, sekarang wewenang KPK. Mengordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait. Maksudnya gini, terhadap instansi terkait ini ada bentuk pelaporan. Pelaporan tentang sumber keuangan, ini biasanya dilakukan per tahun ya. Dan berhak minta informasi. Makanya suka ada, setelah ada pelaporan, kalau tidak ada indikasi ada tindak korupsi, maka di sana diberi peringkat WPH, wajar tanpa lupa lagi. Ini akan ada penghargaan lah untuk lembaga tersebut. Yang keempat, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindakan korupsi. Yang kelima, minta laporan instansi terkait pencegahan dan tindak pidana korupsi. Itu wewenang KPK. Dan yang terakhir, dalam menjalankan tugasnya, KPK berpedoman pada asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Nah ini peran lembaga penegakan hukum di Indonesia. Ada 5 lembaga penegak hukum di Indonesia. Yang pertama Kapolri, kejaksaan, kehakiman, advokat atau pengacara, dan yang terakhir adalah KPK. Ya. Nah, ini baru yang terupdate. Yang terbaru ini Wali Kota Tasikmalaya ditangkap KPK, terindikasi korupsi. Nah, ini berhak ya untuk menangkap itu kepala daerah. Ini kita dukung aja KPK dalam hal pemberantasan korupsi. Next. Nah, yang terakhir praktek pelindungan dan penegakan hukum. Di sini ada bentuk pelanggaran hukum dan sanksinya, dan yang terakhir adalah partisipasi masyarakat dan kesadaran hukum masyarakat. Next.
Bentuk pelanggaran hukum dan sanksinya di lingkungan keluarga. Contohnya, melanggar perintah orang tua. Ini lingkungan keluarga kalian ya. Menonton acara televisi sampai larut malam. Mungkin ada tambahan untuk sekarang. Main game terlalu malam dan tenteingen sampai kasus. Ya. Yang di kedua, lingkungan sekolah. Terlambat datang sekolah. Nah, itu kalian tahu sendirilah. Tidak mengerjakan PR rumah. Itu pelanggaran hukum yang telah ditetapkan oleh sekolah. Lingkungan masyarakat. Mangkir dari ronda malam. Mungkin kalian tidak diwajibkan untuk ronda malam. Tapi minimal jangan buat kegaduhan di masyarakat. Mengganggu tetangga. Ini lingkungan yang paling besarnya itu bangsa negara. Yang paling banyak atau yang kalian ketahui itu melanggar rambu-rambu lalu lintas. Nih, yang suka bawa motor. Ya, lengkapi SIM dan pakai dalamnya dan melakukan korupsi dan masih banyak lagi contohnya. Bapak ini apa yang umumnya aja, yang objektif aja. Next. Macam-macam sanksi dan pelanggaran hukum. Nih. Tadi berkaitan dengan hukum yang berlaku di masyarakat. Ini ada sanksi norma agama. Pelanggaran hukumnya itu dosa. Sanksi norma kesusilaan. Sanksinya malu bersalah dan merasa bersalah. Norma kesopanan dikucilkan dan dicemooh. Kalau norma hukum adalah bisa melalui denda atau penjara. Penjara. Partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Kepatuhan terhadap hukum di lingkungan keluarga, yaitu mentaati perintah orang tua. Saling membantu antar anggota keluarga dan yang terakhir melindungi anggota keluarga. Kepatuhan hukum terhadap hukum di lingkungan sekolah, membantu teman. Tapi membantu temannya ulah kerjakan PR-nya. Melindungi teman dari perundungan. Mentaati peraturan sekolah. Next. Di lingkungan masyarakat, menyerahkan pelanggar hukum kepada polisi, mengikuti kegiatan siskamling dan menjaga hak-hak tetangga. Ini menyerahkan pelanggar hukum pada polisi, mungkin sebagai contohnya itu intinya jangan main hakim sendiri. Ya, itu. Yang terakhir adalah kepatuhan hukum terhadap lingkungan bangsa dan negara, mentaati rambu lalu lintas, mengikuti pemilihan umum dan menjaga stabilitas. Nah itu untuk bab 2 ya. Bapak ambil disingkatnya saja dan materi ini semuanya Bapak ambil di beberapa sumber yaitu dari buku di perpustakaan dan dari LKS juga. Nah ini Bapak ambil ininya aja, resumenya aja. Nah diharapkan kalian dalam hal ini memahami hakikat perlindungan dan penegakan hukum dan menganalisis peran lembaga penegak hukum dalam menjamin rasa keadilan dan kedamaian dan memahami dinamika pelanggaran hukum. Ya mungkin pertemuan untuk webinar ini Bapak cukup sekian dan mudah-mudahan ini cepat tatap muka ya. Amin. Juga udah kesel. Ya intinya Tatan udah ngegolok terus ya. Semuanya ya. Intinya mudah-mudahan kita tetap muka dan tidak ada apa-apa atau dalam hal ini juga dalam keadaan selamat ya. Amin. Nah itu dan lagi untuk perhatian juga untuk yang belum mengumpulkan juga yang bab 1 supaya untuk segera
Ya. Dan yang kemarin segera dikumpulkan. Oke. Sekian untuk kalian. Oh. Ya. Masuk. Udah. Oh. Sekian untuk pertemuan ini hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kamera itunya nyalain kan? Mau dipoto? Lupa. Teni Resti, belum nyala kamera. Dah. Sip. Paratos saya teh. Jangan dulu keluar ya. Ini tadi pelajaran bahasa Indo. Kang Odi screenshot. Terima kasih kepada siswa-siswi. Untuk absensi bisa diklik link tadi. Untuk absensi bisa diklik link tadi. Dan jangan lupa untuk besok ya, kita akan melaksanakan kegiatan belajar online lagi. Terima kasih dari saya. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.